Assalamualaikum. Baik, anak-anakku semuanya, seperti biasa untuk memulai pembelajaran ini, karena belum doa, silakan KM untuk memimpin doa. Kami persilakan KM. Sebelum belajar berdoa mulai. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa juga lagi Pak Guru mengecek kehadiran kalian. Nomor 1, Ahdayasa Putri. Ahmad. Akbar Effendi. Andini. Erlangga. Fahan. Faisal. Irfansa. Ismatullah. Jamaah. Khairul Nisa. Khalifah. Muhammad Duntah. Muhammad Nur Alif. Najwa. Narto. Rian. Dan Sanira. Ya, baik, itu nama-nama yang sudah hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada hari ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa juga bahwa ada hal-hal yang harus kalian capai di pembelajaran ini, yaitu mengenai kompetensi inti atau KI. Perhatikan semuanya, para siswa dan siswi kelas 8 Madrasah Sanawiyah Al-Hamra. Untuk kompetensi inti KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang selanjutnya KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural, beberapa rasa keingetahuannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4, mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, mendapat dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Baik, selanjutnya kompetensi dasar atau KD dan indikator. 3.1, memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad lain dan mad arid disukun dalam Al-Quran surat-surat pendek pilihan. 1.1.1, menjelaskan pengertian hukum bacaan mad iwad, mad lain dan mad arid disukun dalam Quran surat-surat pendek pilihan. 1.1.2 atau 1.1.2, menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad iwad, mad lain, mad arid disukun dan dalam Al-Quran surat-surat pendek pilihan. Yang selanjutnya 1.1.3, mendeskripsikan cara membunyikan hukum bacaan mad iwad, mad lain dan mad arid disukun dalam Al-Quran surat-surat pendek pilihan.
Yang selanjutnya 1.14 mengidentifikasikan hukum bacaan mad iwad, mad lain dan mad arid disukun. Selanjutnya 1.1.5 menyimpulkan cara membaca bacaan mad iwad, mad lain dan mad arid disukun dalam Al-Quran surat-surat pendek. Yang selanjutnya kompetensi dasar KD dan indikator 4.1 menerapkan hukum bacaan mad iwad, mad lain dan mad arid disukun dalam Al-Quran surat-surat pendek pilihan. 4.1.1 mempraktikkan bacaan mad iwad, mad lain dan mad arid disukun dalam Al-Quran surat-surat pendek pilihan. Baik, dalam tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan pembelajaran ini peserta didik. Peserta didik itu siapa? Kita. Kalian itu adalah peserta didik atau siswa. Dapat atau bisa mengungkapkan pengertian hukum bacaan mad iwad, mad lain dan mad arid disukun. Yang kedua, siswa atau peserta didik juga dapat membedakan mana hukum bacaan mad iwad, mana mad lain dan mana mad arid disukun. Yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh hukum bacaan mad iwad, mad lain dan mad arid disukun. Baik, untuk pembelajaran pada pertemuan hari ini kita sistemnya diskusi, dan sebelum diskusi ini dimulai, Bapak akan menyampaikan dulu materi-materi yang nanti untuk kalian bahan diskusi. Materinya hari ini adalah ku berindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Yang kita angkat adalah hukum bacaan mad iwad, mad lain dan mad arid disukun. Perhatikan, para siswa dan siswi yang hari ini akan belajar tentang tajwid, betapa pentingnya ilmu tajwid untuk digunakan keseharian kita membaca Al-Quran. Biar kita ini benar membaca Al-Qurannya itu dengan ilmu tajwid. Baik, untuk nomor 1, memperindah bacaan Al-Quran ini dengan ilmu tajwid. Bapak akan menyampaikan tentang mad iwad. Perhatikan semuanya. Kita ketahui bahwa secara bahasa mad artinya adalah dan iwad berarti pengganti. Iwad apa? Pengganti. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, mad iwad adalah mad yang terjadi apabila ada fathatain. Tahu fathatain? Tahu. Apa fathatain itu? Fathatain. Fathah yang ada dua. Fathatain. Ada fathatain yang berada di akhir ayat atau tanda waqaf. Bacaan mad di sini menggantikan bunyi fathatain. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Contoh, ini contohnya terdapat di surat Al-Kahfi ayat 110. Perhatikan lafalnya yang ada bergaris bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Ilayya annama ilahukum ilahun wahidun faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Kata ahada ini asal katanya adalah ahad.
madan. Karena diwakafkan atau berhenti, maka bunyi hurufnya adalah ahada. Ini hukum bacaan. Tajwidnya adalah mad iwad. Baik. Yang kedua, awas, ada penjelasan khusus nih. Khusus fathatain yang berada pada huruf ta marbutoh tidak dibaca mad karena huruf tersebut jika diwakafkan berubah bunyi menjadi huruf H. Perhatikan contohnya. Ini contohnya ada di Quran surat Ali Imran ayat 8. Perhatikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kata rahmatan ini bukan mad'iw, mad'iwad. Oke, itu ya dikhususkan nih. Kalau ada di tema buto ada tanwin fathah, itu bukan namanya mad'iw, mad'iwad. Yang selanjutnya nomor 2, mad lain. Mad lain menurut bahasa mad berarti panjang dan lain artinya lunak. Sedangkan menurut istilah, mad lain adalah mad yang terjadi apabila ada waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca wakof. Perhatikan contohnya. Ini contoh yang sering kita bacakan setiap hari mungkin di Quran surat Al-Qur'an ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Nih, ini adalah contoh mad lain Quraisy, shayf, ya, itu. Yang selanjutnya nomor 3. Mad arif disukun. Perhatikan semuanya. Mad arif disukun secara bahasa, mad artinya panjang, arif berarti baru atau tiba-tiba. Dan disukun artinya mati. Menurut istilah, mad yang terjadi apabila ada huruf mad, waw, alif atau ya yang berada di akhir ayat. Akhir ayat, ya. Yang berada di akhir ayat atau diwakafkan. Nah, cara membaca mad arif disukun ini ada 3 macam. Boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, atau boleh dibaca 6 harokat. Tetapi yang paling utama dibaca dengan panjang, bacaan 6 harokat. Contoh, bacaan mad arif disukun terdapat pada surat Al-Maun ayat 1 dan surat Yasin. Perhatikan contohnya, ada di garis bawah nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini contoh mad arif disukun yang ada di surat Al-Maun, biddin. Yang kedua, contoh mad arif disukun pada surat Yasin ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum wa hum la yubsirun. Yubsirun itu adalah mad arif disukun. Ya, baik, itu anak-anakku sekalian kelas 8, kalian sudah mendengar penjelasan dari Pak Guru. Silakan kalian nanti pelajari dan kalian teliti, kalian cari. Nanti ini dibuat kelompok.
dibuat kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Dan kelompok 1 menjelaskan nomor 1, kelompok 2 menjelaskan nomor 2, kelompok 3 menjelaskan nomor 3. Yang sudah Pak Guru sampaikan materi tadi, silakan menggali pengetahuan-pengetahuan yang ada di buku masing-masing atau buku paket masing-masing yang sudah ada di kalian masing-masing. Kami persilakan. Ya, ini Pak Guru akan berikan lembaran untuk kalian catat. Ini nomor 1, kelompok 1 tentang madiwan. Silakan kalian cari sumber-sumber yang ada untuk menjelaskan madiwan beserta contohnya ya. Yang kedua, madayin. Silakan kalian diskusikan sekelompok dulu, nanti kalian maju hanya perwakilan saja. Kalian cari ya ilmu ataupun pembahasan tadi atau cari di buku LKS masing-masing. Ini kelompok 3 tentang mata disebut. Silakan renungkan, gali pengertian dan memberikan contoh untuk dipresentasikan di depan. Terima kasih. Silakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu acara inti atau diskusi yang tadi Pak Guru sudah sampaikan materi-materinya dari nomor 1 sampai nomor 3. Untuk nomor 1, kelompok 1 sudah siap? Ya. Kelompok 2 sudah siap? Ya. Kelompok 3 sudah siap? Siap. Nah, silakan kelompok 1. Kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Perwakilan saja. 2 orang boleh ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Madiwan. Secara bahasa mat artinya panjang dan awan berarti pengerti. Sedangkan menurut istilah madiwan yaitu panjang terjadi apabila ada pertanyaan yang berada di akhir ayat atau tanda pokok bacaan mat di sini mengartikan bunyi partain secara membacanya dipanjangkan 2 harakat atau 1 alif. Contoh hukum bacaan madiwan terdapat pada surah Al-Kahfi 18 ayat 110. Berhentikan lafal yang bergaris bawah. Wala yusriku ibadati rabbi ahada. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 yang sudah menyampaikan materi nomor 1. Yang selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 siapa perwakilannya? Silakan. Kami persilakan kelompok 2 untuk menyampaikan materi yang sudah Bapak sampaikan. Silakan. Ayo. Ini ya silakan. Ya, luar biasa. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang mad lain. Menurut bahasa, mad berarti panjang dan lain artinya lunak. Sedangkan menurut istilah mad lain adalah mad yang terjadi apabila ada wawu sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca wakof. Cara membacanya boleh dipanjangkan sebanyak 2, 4, atau 6 harokat. Contoh mad lain terdapat pada surah Al-Quraisy ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kelompok 2 yang sudah menyampaikan materinya yang tadi sudah Bapak sampaikan. Baik, untuk selanjutnya terakhir kelompok 3. Silakan menyampaikan nomor 3 yang sudah Pak Guru sampaikan materinya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang mad alif sukun. Secara bahasa, mad artinya panjang. Alif berarti baru, tiba-tiba dan ada sukun artinya mati. Menurut istilah, mad yang terjadi apabila ada huruf mad, wawu, alif, atau ya yang berada di akhir ayat atau tanda wakof. Cara membaca mad alif sukun ada 3 macam. Boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Tetapi yang paling utama dibaca dengan panjang bacaan 6 harokat. Contoh bacaan mad alif sukun terdapat pada surat Al-Maun ayat 1 dan surat Yasin ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Dan contoh surat Yasin ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 yang sudah menyampaikan materi yang Bapak sampaikan tadi. Luar biasa. Semuanya cakap, semuanya bisa merangkum dan semuanya bisa menyampaikan materinya masing-masing di depan dan bisa didengarkan oleh teman-teman kalian juga. Ya, untuk siswa-siswi, apakah ada yang belum memahami materi pada hari ini? Silakan, boleh bertanya. Dari kelompok 1 boleh bertanya, kelompok 2 boleh bertanya, kelompok 3 boleh bertanya. Kalau kalian yang tidak bertanya, maka Pak Guru yang akan menanyakan ke kalian. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada? Boleh, silakan. Ini ada satu. Ya, silakan. Mad lain menurut istilah adalah. Nah, nih, mad lain menurut istilah. Ini dari kelompok 2, luar biasa. Mad lain menurut istilah. Perhatikan. Mad lain menurut istilah adalah apabila terjadi di akhir kalimat ada waw mati atau iya mati. Sebelum waw mati dan iya matinya itu berharokat fathah, ya. Dan di akhir kalimatnya itu ada huruf hidup. Itu namanya mad alif. Mad alif. Dan jangan lupa di wakaf
atau berhenti. Paham kelompok 2? Alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Ada. Ini siapa? Ya, enggak apa-apa. Silakan. Ada berapa huruf mad alif disukun? Ini pertanyaan luar biasa. Ya. Yang menjadi pertanyaan Pak Guru luruskan. Ada berapa huruf mad? Jadi ya, huruf mad. Kalau huruf mad alif disukun, adanya huruf mad. Perhatikan, huruf mad ada 3. 1 alif, waw, itu huruf mad. Cukup apa? Ada lagi yang mau bertanya? Cukup. Selanjutnya kesimpulan. Perhatikan semuanya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Hari ini kalian sudah belajar berindah bacaan Al-Quran dengan tajwid mengenai hukum tajwid. Yang pertama, hukum tajwid yang berupa mad iwan, hukum tajwid yang berupa mad lain, hukum tajwid yang berupa mad alif sukun. Semua mad ini yang ada 3 kalimat ini ada di akhir kalimat, ya. Baik mad iwan, baik mad lain, baik mad alif sukun. Ketiga mad ini ada di akhir kalimat. Dan perbedaannya apa? Perbedaannya tentu di pengertiannya. Kalau mad iwan itu ada fathah lalu diwakafkan. Kalau mad lain ada waw mati atau ya mati, sebelum ya mati waw mati itu di fathah dan huruf akhirnya ada huruf hidup diwakafkan. Dan yang ketiga, mad alif disukun sama seperti mad iwan, mad lain di akhir kalimat, tapi perbedaannya mad alif disukun itu ketika ada mad tabi'i di akhir kalimat bertemu dengan huruf hidup diwakafkan. Itu perbedaan dari ketiga mad itu. Mungkin Pak Guru dicukupkan materi hari ini, pembelajaran hari ini tentang berindah bacaan Al-Quran dengan ilmu tajwid berupa hukum-hukum tajwid yaitu mad iwan, mad lain, dan mad alif disukun. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang dari materi ini. Mudah-mudahan atas kalian mempelajari mad ini, kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk membaca Al-Quran. Untuk terakhir kita tutup saja dengan membaca surat Al-Asr atau Wal Asri. Yuk silakan kepada KM untuk memimpin doa penutup pembelajaran pada hari ini. Silakan. Sebelum mulai berdoa mulai. Terima kasih siswa-siswi yang hari ini sudah belajar. Pak Guru akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.